Como, klub milik pengusaha Indonesia, resmi promosi ke Serie A alias Liga Italia. Lantas banyak bermunculan pertanyaan, apakah nanti pemain-pemain yang berasal dari Indonesia direkrut oleh Como untuk bersaing di Liga Italia? Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita bahas soal Liga Indonesia. Klub-klub yang ada di sepak bola Indonesia, bagaimana cara mereka merekrut ataupun mengontrak pemain A, B, C, D, E di masa lalu ya, bukan di masa sekarang. Di masa lalu muncullah sebuah anekdot di saat klub A, B, C, D, E merekrut pemain berasal dari keinginan manajemen klub tersebut. Bahkan belum ada pelatihnya, manajemen sudah merekrut pemain A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tentu yang paling ideal ada pelatih dulu, barulah pelatih merekrut ataupun mencari pemain yang sesuai dengan skemanya. Di posisi dulu-dulu terbalik itu, manajemen yang cari pemain, pelatihlah yang menyesuaikan dengan komposisi yang dimiliki oleh klub tersebut setelah dikontrak oleh manajemen beberapa pemain, baik itu pemain lokal ataupun pemain asing. Kalau kita bicara iklim sepak bola kita sekarang, ya pelatih sudah diberi kesempatan banyak, diberi keleluasaan untuk merekrut pemain yang ia inginkan sehingga sesuai dengan pattern taktikal yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Bukan hanya bicara soal sosok pelatih diberi kesempatan lebih dalam mencari merekrut pemain, tetapi diimbangi oleh data ilmiah, analisis, sehingga semakin memperkuat apakah pemain tersebut cocok ini bermain di klub A, B, ataupun misalnya teman-teman mempunyai klub, cocok nggak pemain tersebut bermain di klubnya milik teman-teman. Kita masuk nih ke konteks yang banyak dipertanyakan sekarang. Apakah Como akan merekrut pemain-pemain dari Indonesia? Nah, sebelum aku buat video ini, aku meriset teman-teman, dan bahkan aku menonton wawancara yang dilakukan oleh Pak Mirwan Suwarso. Beliau merupakan wakil pemilik Como, wakil yang diberi kepercayaan oleh keluarga Jarum untuk mengurusi segala operasional Como di Serie B sekarang, sehingga memastikan lolos ke Liga Italia. Ada beberapa poin yang ditekankan teman-teman, yang dilakukan oleh Cesc Fabregas dan staf ofisial dari Como sekarang ini ketika merekrut pemain menggunakan data ilmiah. Como meng-hire tim analis dari segala penjuru dunia. Lalu tim analis tersebutlah mengumpulkan data dan memberikan sebuah rekomendasi. Apakah pemain tersebut layak bermain untuk Como atau tidak, atau sebagainya. Itu poin pertama yang harus kita cermati teman-teman. Di dunia sepak bola sekarang ini, data statistik menjadi salah satu departemen yang banyak dimiliki oleh tim sepak bola. Liverpool punya, Leicester punya, Man United punya, Man City punya, Barcelona dan sebagainya. Sehingga ketika keinginan pelatih kemudian didukung dengan data ilmiah, tidak hanya berdasarkan pemilihan secara subjektif, tapi objektif. Itu yang dilakukan oleh Como sekarang ini. Kemudian poin kedua, untuk posisi Como disampaikan oleh Pak Mirwan Suwarso untuk musim perdana di Serie A Liga Italia nanti, fokus mereka bagaimana agar bisa survive di Liga Italia. Menurut data yang disampaikan oleh Pak Mirwan Suwarso, tim yang baru promosi ke Liga Italia musim pertama, angka persentase bisa bertahan
di Liga Italia hanya 50%. Nah, musim keduanya 75% akan mengalami degradasi. Ini kan bukan main-main bagi Como, dan pada esensialnya kembali ke standing point yang disampaikan oleh Pak Suarso bahwa bagaimana Como bisa survive, bukan ajang coba-coba, bukan untuk pemain karbitan. Kalau kita bicara soal pemain dikupas oleh Pak Suarso juga, teman-teman, di Serie B ada pemain yang level 9 angkanya, ratingnya bisa kita sebut demikian, 8, 9. Kemudian ketika dibawa pemain tersebut dari Serie B ke Serie A, itu level pemain tersebut berada di posisi angka 5, angka 6, ataupun 7. Jadi mengalami penurunan. Ia cemerlang di Serie B, kemudian dibawa ke Liga Italia di kasta tertinggi, teman-teman, mengalami penurunan. Nah, ditekankan oleh Pak Suarso, dengan situasi kami ingin survive untuk musim pertama di Serie A, kami butuh pemain yang berada di level 7 untuk mengarungi derasnya kompetisi Liga Italia. Nah, kalau kita bicara fair-fairan, menurut teman-teman ya, sebelum aku mengulas lebih jauh, menurut teman-teman, pemain Indonesia mana, sebutkan namanya, tulis di kolom komentar, yang memiliki level di angka 7 bisa bersaing di Serie A? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa aku menekankan poin tersebut? Karena disinggung juga oleh Pak Suarso. Ia mengeluarkan satu nama pemain timnas Indonesia, pemain keturunan Tom Haye. Nah, Tom Haye sempat diproyeksikan untuk bermain bersama Como di Serie B. Tapi ketika di Serie A perlu pertimbangan kalkulasi yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena berdasarkan data ilmiah yang dimiliki oleh manajemen ataupun staf official Como, ada perbedaan, pergeseran terjadi ketika dari level nilainya 9 yang aku sebut tadi, rating pemain tersebut 9 ataupun oke, sangat cemerlang di Serie B, kemudian ketika dibawa ke Serie A mengalami penurunan. Itu kan ada kaitannya soal, selain kita bicara teknik sepak bola, teman-teman, ada soal yang namanya mentalitas lagi, mentalitas, pengalaman. Nah, jadi untuk memenuhi hal tersebut disampaikan Pak Suarso juga bagaimana kami untuk musim pertama mencari pemain-pemain misal ke Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, kemudian ada tadi disebut juga Rusia, Serbia, dan seterusnya. Nah, untuk di posisi 3 tahun, 4 tahun, mungkin aja ada kesempatan yang didapat oleh pemain-pemain timnas Indonesia ataupun pemain Indonesia, perlu ku garis bawahi. Dan apa yang dilakukan oleh Como sekarang, kontribusinya untuk Indonesia di Como, di kantor Como yang ada di Italia, teman-teman, sekarang itu udah ada 5 orang Indonesia asli yang bertugas. Lalu tadi juga disinggung oleh Pak Suarso bahwa Pak Suarso ingin membawa Como ini datang ke Indonesia untuk memperkenalkan ya Indonesia ini loh. Dan perlu digarisbawahi juga bagaimana awal-awal Como itu di-hire oleh keluarga Djarum, pengusaha asal Indonesia. Orang-orang Como melihat orang Indonesia awal-awal ya, seperti kita melihat ya mungkin benua ataupun negara yang ada di Afrika sana, negara kecil. Itu dianalogikan oleh Pak Suarso. Itulah awalnya orang Como melihat Pak Suarso ataupun keluarga Djarum. Nah, kenapa? Karena dalam 20 tahun terakhir, teman-teman, ada 2-3 kali Como ini udah bangkrut, gonta-ganti juga pemiliknya. Nah, jadi dengan gonta-ganti lagi datang nih yang baru dari Indonesia, ya awalnya pesimis terhadap
kepemimpinan keluarga Djarum. Namun setelah beberapa tahun muncullah trust itu kepada keluarga Djarum, dan sekarang ini bagaimana apresiasi dukungan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Como ataupun warga Como, masyarakat yang ada di sana teman-teman, untuk mendukung klub tersebut. Dan ada beberapa hal yang menarik juga sih dari yang disampaikan oleh Pak Suharso, bahwa misalnya Liga Amatir Italia itu penuh dengan korupsi. Nah, perlu akhirnya kita meng-hire orang yang ngerti bola juga. Bukan hanya orang yang ngerti bola, tapi secara manajemen struktural oke. Nah, itu dikembangkan oleh Como. Lalu di Serie C, Como menghabiskan 4 juta euro untuk untuk survive, untuk menghidupkan klub tersebut. Kemudian bertambah lagi 11 juta euro sampai dengan 22 juta euro. Nah, lalu digarisbawahi lagi oleh Pak Suharso, manajemen itu nggak boleh berdasarkan insting aja. Nah, harus didukung oleh beberapa elemen. Salah satunya cara keluarga Djarum ini merekrut itu tadi tim analisis untuk bisa mengambil keputusan itu menggunakan data-data ilmiah. Bagaimana kita memformulasikan kebijakan-kebijakan ke depannya untuk membantu Como ini pun terus bisa berkembang sedikit demi sedikit. Ada salah satu hal yang menarik sebenarnya disampaikan oleh Pak Suharso, teman-teman, dari data yang mereka pegang, teman-teman. Como sedikit menciptakan peluang. Ini beberapa waktu yang lalu, bukan yang sekarang. Sedikit menciptakan peluang, tapi ada peluang bisa tercipta gol. Di sisi lain, secara defensif, serangan banyak ke daerah pertahanan Como, tapi lawan nggak bisa ciptakan gol. Nah, di situ muncullah sebuah statement hoki. Ini hoki nih, nggak bener nih. Nah, itu diperbaiki oleh mereka. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini bahkan sangat-sangat radikal dalam tanda petik ya teman-teman. Luar biasa, revolusioner, di mana mereka langsung melakukan perubahan yang secara besar-besaran terhadap manajemen, bahkan pelatihnya teman-teman. Kemudian ya membentuk kembali orang-orang secara manajemen yang memang sesuai dengan keinginan keluarga Djarum. Bahkan secara struktural, kalau kita lihat di era sepak bola modern sekarang, direktur olahraga itu kan seperti raja. Nah, tapi di Como ini dibuat struktural berdasarkan keluarga Djarum. Ada komitenya, ada departemennya, dan pada akhirnya direktur olahraga itu hanya sebagai koordinator paling bawah lah, nggak terlalu bawah lah, di bawah-bawah dia sebagai koordinator di Como. Ini kan situasi yang cukup menarik teman-teman, bagaimana Como melihat bahwa struktural tersebut juga bisa mempengaruhi survive-nya Como ataupun meningkatnya, melejitnya prestasi Como teman-teman. Dan ya ada kabarnya untuk masuk ke Serie A ini pun disampaikan oleh Pak Suharso akan mengganti beberapa pemain, bahkan sampai 15 pemain. Nah, kemudian disampaikan Como juga mendapat 8 juta euro dari hak siar TV. Untuk musim depan diproyeksikan oleh Pak Suharso 30 juta euro didapat oleh Como dari hak siar TV. Namanya pun perbedaannya kasta antara Serie A Liga Italia sama Serie B. Nah, itu beberapa poin yang perlu kita ketahui teman-teman. Jadi dalam hal ini, apakah pemain Indonesia nanti bisa bermain di Como? Bisa-bisa aja, asal memenuhi data statistik sesuai dengan analisis yang dimiliki oleh tim analisis Como tentunya, dan sesuai dengan keinginan ataupun karakter pelatih. Bukan berdasarkan subjektivitas, tapi ini objektif, fair. Bukan berdasarkan keinginan pribadi, tapi ini memang benar-benar untuk kepentingan pelatih dan klub itu sendiri. Bahkan disinggung oleh Pak Suharso, manajemen dulu untuk merekrut pemain, ia pun ikut sibuk-sibukan. Nah, akhirnya apa? Diganti manajemen tersebut. Harusnya itu kan kebijakan dari pelatih sendiri, kebijakan dari tim analis sendiri, teman-teman, untuk bisa meramu pemain-pemain apa yang akan direkrut. Bukan nggak mungkin ketika ada nih pemain-pemain Indonesia kita sekarang sesuai nih dengan tim analisis dan pelatih dari Como merekrut pemain tersebut. Nah, pertanyaannya muncul lagi, pemain Indonesia mana yang menurut teman-teman di Serie A levelnya itu udah di level angka 7. Nah, ini disampaikan oleh Pak Suharso, di level angka 7. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan Como, tapi ini sangat membanggakan. Ya, siapa nggak bangga coba orang
orang Indonesia punya klub, kemudian main di kasta tertinggi. Di sisi lain, siapa juga nggak bangga kalau misalnya ada pemain Indonesia yang mendapatkan kesempatan bermain di Como. Tapi kita bukan hanya sekedar memberi kesempatan, namun bisa dapat menit bermain juga. Nah, itulah yang disebut tadi oleh Pak Suarso. Kita nggak boleh berdasarkan subjektivitas, keinginan pribadi, tapi objektif bagaimana menilai pemain tersebut. Cara Como seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, coba silahkan tulis di kolom komentar siapa pemain yang level 7 dari Indonesia. Oke, bye.